Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, inilah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat 1 Alif Lam Mim. Ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf yang terputus-putus yang tidak tahu kita maknanya seperti apa. Rasulullah tidak pernah menjelaskan maknanya seperti apa. Bahkan para ulama tafsir, kibarul ulama besar tafsir seperti Ibnu Abbas, Ibnu Katsir dan seterusnya tidak pernah ada yang menafsirkan awal-awal surat seperti ini, karena ada sekitar 29 surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini.
maka kita akan temukan tulisan mereka ketika menguraikan alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Oleh karena itu kalau ada orang yang menafsirkan alif ini apa, maksudnya lam ini apa, itu tafsir yang jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak perlu kita ikut-ikutan dalam menafsirkan ayat-ayat muqatta'ah seperti ini. Kemudian ayat 2, dzalikal kitab, ini jawaban dari ihdinas siratal mustaqim. Jawaban dari permintaan kita kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan jalan yang lurus. Inilah Alkitab, jalan lurus itu ada di dalam Alkitab. Keterangan-keterangan jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu terjawab semua di dalam Alkitab. Oleh karena itu, pertama kali yang Allah berikan penekanan kepada kita dan manusia, Alkitab itu la raiba fi. Di situ ada dua bacaannya, boleh la raib, boleh la raiba fi. Kalau kita baca dzalikal kitab la raib, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Al-Quran itu fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi kalau kita teruskan, dzalikal kitabu la raiba fihi, bisa juga. Inilah itulah Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun kandungannya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Di sini kedua-duanya boleh, makanya ada ketik 3. Tapi harus berhenti di salah satu saja. Kalau berhenti di la raib, jangan berhenti lagi di fi. Kalau berhenti di la raib, teruskan fi-nya, fi. Begitu kaedahnya sehingga maknanya jadi sempurna. Nah, Alkitab inilah, kalau kita mau tahu tentang hidup yang lurus, jalan hidup yang lurus, Islam yang lurus, Islam yang tidak tercampur baur dengan Yahudi dan Nasrani, Al-Quran kitabnya. Bukan Snohobronya kitabnya, tulisan-tulisan Snohobronya, tulisan-tulisan orang orientalis, bukan. Tapi Alkitab, inilah Alkitab. Allah katakan Alkitab, kenapa dikatakan Al-Quran juga Alkitab? Agar tersimpan di dalam safahat, di dalam lembaran-lembaran. Baik, semua Alkitab. Ada kitabun, ini kitab. Terdiri apa itu kitab? Terdiri lembaran. Berarti Alkitab dalam bahasa Al-Quran adalah susunan ayat-ayat Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya, setiap yang disusunkan dan dituliskan di dalam bentuk lembaran-lembaran. Makanya dulu Rasulullah SAW memiliki 6 sekretaris penulis Al-Quran. Ya, sekitar 6 orang, termasuk Zaid bin Thabit. Karena zaman dulu kertas belum secanggih seperti sekarang, makanya dituliskan di berupa koma, kulit. Tapi yang jelas dituliskan. Makanya ketika Utsman bin Affan mengumpulkan suhuf, ya, lembaran-lembaran yang tersebar-sebar itu menjadi sebuah kumpulan dari A sampai Z. Setelah beliau mengumpulkan beberapa sahabat yang langsung terlibat menuliskan Al-Quran ini, dari situlah Utsman menyusun Al-Quran. Jadi nggak ada, kalau ada tuduhan orang Utsman pandai-pandai menyusun sendirinya, tidak. Ya. Utsman itu diberi ilham oleh Allah Ta'ala sehingga apa? Quran ini sampai di akhir zaman ini sudah dalam satu Alkitab sehingga mudah dibaca. Coba kalau surah Al-Baqarah ada di Sudan, surat ini ada di Rusia, susah kita kan. Jadi Allah dengan berbagai macam cara menyelamatkan kitabnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Oleh karena itu jangan kita ragu kalau ada orang menyerang Al-Quran. Wah, ini Qurannya tulisan Utsman yang ini kan tulisan Utsman. Bukan Utsman yang menulis.
Utsman hanya mengumpulkan lembaran-lembaran yang sudah ditulis oleh para sahabat. Adapun tulisan sampai seperti sekarang ini mengalami perkembangan, betul. Tadinya tulisan Arab itu hanya kode huruf aja, tidak ada titik, tidak ada harakat. Lebih gundul lagi. Kalau gundul sekarang masih ada titiknya, ya kan? Harakatnya nggak ada. Tapi kalau gundul dulu benar-benar gundul, nggak ada titik, nggak ada harakat. Ada di situlah Utsman memanggil. Ini bagaimana bacaannya? Ini bagaimana dengar? Terkumpullah sekitar 10 riwayat. 10, semuanya mutawatir. Mutawatir itu artinya yastahilu 'alal kidhib. Mustahil untuk berbohong. Karena ta'addud riwayat. Riwayatnya banyak. Dari sini ada riwayat dari sono. Dilihat mereka ini nggak pernah ketemu kan? Bagaimana tahu sekarang? Saya gampang WhatsApp, BBM, gampang. Itu dulu nggak ada. Ya kan? Makanya hebatnya ulama kita dulu. Luar biasa. Allah lahirkan mereka jadi orang-orang hebat. Sehingga terkumpul seperti ini. Alhamdulillah. Bahkan sekarang sampai tanda wakaf, tanda dengung, tanda ini semua udah dikasih kita kode-kode ini kan. Udah mudah sebenarnya. Nah, kembali kita pada Alkitab. Inilah Alkitab la raiba fi atau la raib. Jangan ada sedikit keraguan. Nanti Allah tantang kita nanti. Kalau kita masih ragu, Allah tantang ayat 22, 23, 24. Ya kan? Nanti tantang manusia yang ragu-ragu. Apakah contents-nya? Apakah susunannya? Jangan sampai ada yang ragu. La raiba fi. Tidak ada sedikit pun keraguan isinya atau la raib. Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Nah, tentulah kita diberi Allah akal ya, untuk bagaimana cara kita tidak ragu kepada Al-Quran. Ya. Oleh karena itu perlu ditadabburkan. Tadi sudah kita baca ayatnya, orang kafir itu ragu-ragu, orang munafik ragu-ragu. Kenapa? Karena kamu baca, kamu tadabbur. Apalagi tadabbur Al-Quran. Tadabbur inilah akan menghilangkan keraguan kita. Karena kita masuk kepada kedalaman Al-Quran itu. Bagaimana Allah bicara ayat per ayat, bagaimana Allah mengulang-ulang berbagai ayat dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi isinya sama. Makanya Allah katakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti banyak pertentangan-pertentangan isinya. Kalaulah bukan datang dari Allah, lihat aja lah peraturan buatan manusia ini. Ini bertentangan dengan itu, ini bertentangan dengan itu. Jadi banyak pertentangan. La raib, tidak boleh ada keraguan. Karena orang mukmin itu imannya harus sampai ke derajat yakin. Yakin. Apakah ainul yakin? Apakah hakul yakin? Ainul yakin bisa dilihat, hakul yakin bisa dirasa, bisa difahami. Itu hakul yakin. Kita yakin pada Rasulullah, kita nggak lihat Rasulullah, tapi kita bisa tahu, bisa merasa melalui riwayat-riwayat sahih yang dijelaskan oleh ulama kita sepanjang masa tentang Rasulullah SAW di antara oleh Imam At-Tirmidzi Syama'ilur Rasul. Kita baca Syama'ilur Rasul, bagaimana sisi-sisi diri Rasulullah, sisi kehidupannya itu didetailkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilur Rasul. Itu luar biasa. Wajahnya seperti apa warnanya, bahkan kelihatan apa jidatnya, dahinya, rambutnya, ceritakan semua. Dan itu riwayatnya sahih, nyambung sampai Rasulullah SAW, sahabat yang menceritakan. Nah, oleh karena itu, karena Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun, baik Al-Quran maupun isinya, hudal lil muttaqin. Dia harus menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya. Dalam ayat lain Al-Baqarah setelah ayat Saul itu Allah katakan hudal linnas. Sekarang hudal lil muttaqin. Apakah ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Yang pertama Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan turunkan Al-Quran ditujuannya untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau di sini apa? Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk.
Kalau belum sampai derajat takwa, belum bisa dari Al-Quran itu. Jadi nggak bertentangan. Pertama Allah ceritakan tentang tujuannya di Al-Quran. Yang kedua Allah menceritakan yang bisa menjadikan atau yang bisa mencapai tujuan itu hanya orang bertakwa. Makanya Allah langsung bercerita tentang sifat takwa itu apa aja. Di sini ada 5 sifat. Dalam 2 ayat ini, ayat 3 dan 4 ini, kita akan menemukan 5 sifat orang-orang bertakwa. Jadi 5 adalah sifat utama dasar kita untuk pertama kali bisa memahami dan menerima Al-Quran sebagai sebuah kebenaran mutlak, sebagai sebuah petunjuk hidup. Yang kalau kita sudah sampai ke situ, kita nggak akan berselera lagi mencari petunjuk hidup dari yang lain. Biasanya orang masih cari sana sini, karena belum cukup, nih kan? Belum puas kan? Kuliah di sini, nggak cukup, nggak puas, pindah kuliah sana. Ambil fakultas ini, nggak puas, pindah fakultas sana. Tapi jalan hidup tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, nggak bisa. Makanya orang banyak pindah, ya seperti Morris Bukai, maunya kan pindah dari Yahudi, ambil lagi ateis, ambil lagi macam-macam, lama-lama lagi Islam juga. Salah satu contoh banyak, seperti Maryam Jamilah juga seperti itu. Banyak cerita-cerita zaman sekarang yang kita hidup sekarang, nggak usah zaman dulu. Ternyata muara petunjuk hidup itu ya Islam itu, Al-Quran itu. Makanya kalau kita sudah sampai ke tingkat la raiba fi, tidak ada lagi keraguan kita tentang Al-Quran ini, dan kita memiliki sifat-sifat utama orang-orang bertakwa, insya Allah kita akan tertarik lagi mencari petunjuk-petunjuk hidup dari yang lain, apakah dari Yahudi, dari Nasrani, dari manusia-manusia lain di luar Yahudi dan Nasrani. Jadi takwa adalah kunci. Maka Allah bicara takwa banyak. Pertama, Allah katakan takwa harus secara maksimal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah orang. Lihat, orang beriman belum tentu sampai ke derajat takwa. Tapi setiap orang bertakwa pasti beriman. Itu tidak aman. Kemudian setiap orang bertakwa belum tentu maksimal. Makanya Allah minta kepada kita agar maksimal takwa kita. Buktinya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri. Artinya mengambil Islam sebagai the way of life kamu. Tidak ada ajaran-ajaran lain yang dicampur dengan Islam. Sholat ambil Islam, tapi politik ambil Yahudi dan Nasrani. Tidak bisa juga. Sholat ambil Islam, ketika dagang ambil teori riba. Nggak bisa, itu masih campur-campur. Belum takwa itu. Karena takwa itu akan teruji sejauh mana kita istiqomahnya memegang ajaran Islam ini sampai mati. Bukan sampai negara berdiri, tapi sampai mati. Negara berdiri, alhamdulillah berdiri juga. Artinya yang penting kita bisa mati dalam keadaan iman. Itu dulu target utama kan. Kita sih berharap. Di Mesir berharap negara Islam berdiri, di Sudan berharap, sekarang di Tunisia, di Indonesia. Tapi itu dalam pengertian kembali lagi tadi kifayah ya. Yang syarat yang fardu ain bagi kita, setiap kita harus mempelajari hidup mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga Allah bicara tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Allah juga menghimbau orang-orang bertakwa. Bukti maksimalnya kita takwa kita kepada Allah, kita buat perencanaan hidup. Planning hidup kita sampai mana? Sampai maliki yaumiddin tadi. Sampai bertemu Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Planningnya apa? "Falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau kita merindukan ketemu Allah, makanya doa Imam kita tadi malam kan, Allahumma rzuqna ladzatan nazari fi wajhikal karim. Ya Allah, berilah kami rezeki kelezatan melihat wajahmu Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala. Wajahmu yang mulia, wahai Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ya kan? Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kira Rasulullah mengatakan, innakum latarawna rabbakum. Kamu kalian nanti akan melihat Allah. Sahabat kaget, benar ya Rasulullah? Benar, coba lihat tuh. Malam purnama, malam 14 itu. Kelihatan nggak bulan?
seperti itu nanti kalian lihat wajah Allah. Tidak ada sedikit pun gumbu, tidak ada sedikit pun awan. Ya Allah tidak akan menyembunyikan wajahnya nanti. Itu kapan? Kalau kita bertemu dengannya. Kapan bertemunya? Di mana? Di surga. Kalau masuk surga. Makanya syarat masuk surga at-taqwa. Allah katakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan sini Allah bercerita tentang sifat utama, ada 5 sifat utama orang-orang yang bertakwa. Kemudian takwa juga harus dibawa kemana-mana. Tidak boleh ada di masjid aja takwa, nanti pas dagang hilang takwanya, di jalan hilang takwanya. Takwa harus dibawa kemana-mana. Sampai Allah katakan walibasut takwa dari kafir. Pakaian takwa yang lebih baik. Boleh dikatakan baik dalam pengertian nilainya yang bisa melindungi kita dari segala macam yang tidak diridhoi Allah Ta'ala dan mengkondisikan diri kita kepada kondisi yang diridhoi Allah Ta'ala, maupun juga dalam pengertian bahwa mulazamatul taqwa. Kita harus mulazamah dengan takwa. Seperti pakaian. Mana berani kita di masjid tutup aurat, terus kita jalan-jalan sama nggak tutup aurat, mana berani kita kan? Jadi orang yang kalau takwanya tinggi, nggak berani dia taat hanya di masjid saja. Itu sama dengan kalau di masjid kantor korupsi lagi. Itu artinya sama. Sama di masjid dia pakai pakaian kantor ditelanjang. Berani nggak telanjang kantor? Kalau berani ya udah keterlaluan nih. Nah begitu juga makhluk atau hamba Allah yang taatnya hanya di masjid, lurusnya, jujurnya hanya di masjid, tapi di luar masjid dia sudah keluar dari ajaran Allah. Itu sama dengan orang yang kadang-kadang berpakaian, kadang-kadang bertelanjang di depan orang. Kalau katakan walibasut taqwa. Bahkan Allah juga mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu. Nah, Imam Raghib Al-Asfahani menjelaskan takwa itu indah sekali. Ya, dalam banyak tulisan-tulisan beliau menjelaskan takwa itu ada unsur al-khasyah, takut. Ada unsur at-ta'ah, dibarengi dengan ketaatan. Ya, ada unsur ar-raja, harap, kata beliau. Jadi ketika disebut takwa konkret. Tidak seperti selama ini mungkin takwa, marilah kita bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Takwanya gimana? Nggak jelas. Kayak apa takwanya? Nggak jelas. Kalau takwa dalam bahasa Al-Quran kata beliau jelas. Ada khasyah, kan? Ada raja, harap kepada Allah Taala. Ada al-haya, malu kepada Allah Taala. Makanya kalau dikatakan ittaqullah, artinya apa? Takutlah kamu kepada Allah, malulah kamu kepada Allah, berharaplah kamu kepada. Makanya ulama kita mendefinisikan takwa itu apa? Menjunjung tinggi semua perintah Allah yang ringan, yang sedang, yang berat, dengan hati yang ikhlas, diterima dada yang lapang, ya, dan meninggalkan semua perintah Allah yang ringan, yang kecil, yang berat, yang sedang, walaupun menguntungkan dunia kita 7 keturunan. Kalau itu membuat Allah murka, enggak ada. Ya, itulah arti takwa. Kita cari kemana-mana pun definisi takwa yang didefinisikan oleh ulama salaf, ulama khalaf tidak akan keluar dari konteks yang dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Makanya pantas surga ini diperuntukkan bagi orang takwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi kalau kita masuk surga kuncinya apa? Takwa. Kejar sifat-sifat takwa. Nah ini Allah cicil nih, kasih yang basic dulu ini sifatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang lain. Apa artinya beriman kepada yang lain? Yaitu meyakini apa saja yang tidak bisa diindera oleh panca indera kita yang dikhabarkan Allah dan Rasul Muhammad SAW. Itu gaib lagi. Bukan percaya pada yang gaib versi orang kita. Kalau kita percaya yang gaibnya, kita ada setan, nanti kasih apa? Kasih sesajen. Itu beda. Yuk bil ghaib ini meyakini apa saja yang tidak bisa kita indera, tidak bisa nyala oleh akal kita, padahal Allah bercerita, Rasul bercerita tentang itu, ya kan? Apakah itu makhluk Allah Ta'ala? Allah bercerita bahwa di langit sono bermiliar-miliar, beribu-ribu malaikat. Udah kita percaya aja kan?
Malaikat itu tawafnya kan di atas langit sana, langit ketujuh sana. Mereka punya Ka'bah di sana, punya tempat tawaf. Kata Rasulullah SAW, sehari tawaf 70.000 malaikat. Dan itu tidak terjatah lagi sampai hari kiamat. Berapa banyak malaikat? Padahal yang wajib kita imani cuma 10 kan? Tapi bukan berarti menafikan malaikat yang lain. Karena Rasulullah bercerita. Sampai ketika Rasulullah SAW baca ayat hal ata 'alal insani hinun minad dahr, menangis waktu berhenti, nggak bisa meneruskan. Kenapa? Tanya saya kenapa? Kalaulah kalian mendengar apa yang saya dengar, ya, apa itu ya Rasulullah? Gemuruh malaikat di langit sana ketika dengan ayat itu semua sujud kepada Allah Taala. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang suatu masa kepada manusia mereka bukan apa-apa, belum bisa disebut, belum ada barangnya, ya kan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin. Oleh karena itu kami ciptakan manusia dari sperma yang bercampur. Nabtalihi, kami uji dia. Wa ja'alnahu sami'an basira. Itu teguran pada manusia, tapi malaikat terpengaruh karena Nabi yang baca. Terpengaruh dia, bergemuruhlah langit sana semua sampai bang tidak ada satu inci pun, ya, langit itu kecuali diletakkan oleh malaikat dahi yang sujud di situ. Berapa banyak malaikat? Langit aja kan 7 lapis. Kalau yang sama wat. Yang ini harus kita yakini. Adab kubur harus kita yakini. Karena Rasulullah SAW bercerita tentang itu. Rasulullah pernah lewat satu waktu, ya kan, mendengar orang yang sedang diadab kubur dan kubur. Tanya siapa itu? Siapa yang tahu? Rasulullah? Oh ini kata sahabat ini filan. Oh pantas. Rasulullah, apa kebiasaannya? Oh ini kebiasaannya buang airnya tidak dibersihin. Ya kan, habis buang air tidak dipaham, tidak paham. Maka bagaimana bisa salat isya, ya kan? Dia najis terus. Yang ini apa? Suka mengadu domba manusia, ya kan? Nah itu berarti adab kubur ada. Bahkan di Quran juga ada menjelaskan tentang kiamat, tentang as-sirat, tentang kebangkitan, tentang surga, tentang neraka. Enggak sampai-sampai Rasul katakan mala ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara bali ahadikum. Surga itu yang tidak bisa digambarkan oleh telinga dunia, mata dunia, tidak digambar pikiran dunia. Ya sudah, segitu aja. Ada sudah ada. Wajib kita imani. Yuk, minum bil ghaib. Itu namanya minum bil ghaib. Jadi jangan sampai ada yang ragu terhadap apa saja yang Allah ceritakan, Rasulullah ceritakan dengan lewat hadis-hadis yang sahih, walaupun tidak bisa kita nalar. Ya, kayak jin kadang susah juga nalarnya. Kata tukang ruqyah sama kita, "Nih, 1000 jin bagaimana caranya?" Itu ini udah keluar jadi 1000 kan. Coba gimana? Manusia itu susah gitu 1000. Ini kadang-kadang aneh kayak dia doang juga Allah memihakkan gitu kan. Nah ini question mark ini, cara-cara begini perlu kita luruskan. Ada orang sakit perut termasuk jin, ini kan ternyata karena apa? Ada usus buntu bilang jin juga, jin bilang mau saya mulu disalahin, diserang aja, serang habis kan. Kedua, wa yuqimuna shalah, ya iman ibadah, salat ya. Jadi subhanallah ya, Allah nak katakan yu'minuna billah. Coba lihat, karena kita sudah beriman pada Allah. Jika kita luruskan niat yang sudah berjalan, Allah nak ceritakan di sini yu'minuna billah. Ya orang mukmin, kalian itu beriman pada saya. Cuma salat aja malas. Banyak orang nggak salat ya, banyak. Rajin puasa nggak salat, aneh nih ajaib, tapi nyata. Bahkan ada sahabat cerita tidak puasa, tidak salat fardu, rajin salat tarawih. Karena ada salatnya, ada baju koko barunya, ada kunci barunya, ada tasbih baru. Nah ini persoalan. Allah katakan orang beriman tidak begitu. Harus salat dulu, baru yang lain-lain. Karena as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Bagaimana kita bangun agama kita kalau kita tidak punya tiangnya? Maka salat itu harus khusyuk. Bagaimana salat khusyuk itu? Allah jelaskan. Salat khusyuk itu pertama sesuai dengan kata khusyuk. Itu artinya apa? Tumanina,
tenang. Maka sholatnya udah terburu-buru. Kata Imam tadi, saya di Gaza kemarin biasa 3 juz terus bersolat malam saya ini siap kan 3 juz sudah tahun depan saya bilang. Sekarang malam ini dulu ya. Tahun depan insya Allah bilang sholat siap dengan teman. Saking khusyuknya nggak tahu ayat sudah 3 juz selesai gitu kan. Itu faktor khusyuk juga. Baca ayatnya bisa terus saja. Dan itu Rasulullah SAW begitu salatnya. Bahkan sahabat menceritakan, kami kalau ikut Rasulullah SAW salat malam, ya, rebutan dinding, saya bilang, dan sahabat. Bagi yang nggak dapat dinding, bawa tongkat katanya. Karena Rasul bisa mulai salat jam 12 sampai jam 5. Ini jam 6 baru dingin. Dan jam 6 baru masuk subuh. Nah kita insya Allah dapat 2 halaman aja insya Allah dan luar biasa. Yuqimuna shalah, khusyuk. Maka katakan qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim. Tidak boleh kiri kanan, itu salat orang mencuri kata Rasulullah. Curi pandang. Jangan ada salat mencuri orang mencuri. Mencuri harus kok. Enggak, curi pandang, ya kan? Karena lihat dulu sana sini, dia orang masuk lihat dulu. Itu berapa jam itu terganggu juga kadang-kadang. Ya kan? Terganggu juga kadang-kadang kita kan. Orang masuk, apalagi di Arab, jam memperbaiki jamnya itu kita terganggu juga kadang dekat kita. Iya, kelirik juga nyuri pandang kita jadi. Yuqimuna shalah. Itu satu ya syarat salat khusyuk. Pertama, tenang. Yang kedua, salat khusyuk itu memahami apa yang kita baca. Ini akan Allah jelaskan nanti pada ayat 45 akan ketemu nanti. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memahami apa yang kita paham baca. Seperti Allah katakan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi paham betul dari takbir sampai taslim yang kita baca. Makanya jemaah sekalian wajib hukumnya memiliki buku sifat salatin Nabi yang bisa dengan sekali lagi. Wajib hukumnya. Kan ada terjemahannya kan? Satu-satu tuh artinya kita baca. Sehingga benar-benar nyambung kita sejak dari takbir sampai taslim. Karena Allah melarang dulu sahabat yang masih mabuk sholat. Yang masih mabuk ya nggak paham pasti. Tapi imam baru kayak muda inna sholatal mustaqim nggak amin ini kita juga. Jelas pasti itu nggak akan paham. Makanya kita pendekatannya sekarang ya kita baca terjemahannya, kita baca uraiannya, sehingga kita paham betul arti sholat. Nah yang ketiga syarat khusyuk itu adalah seperti ayat yang tadi 45, 35, ayat 45, yaitu dengan sholat itu kita yakin bisa bertemu Allah. Tanpa sholat kita nggak akan bertemu Allah. Jadi sholat kita itu untuk menghantarkan kita ketemu Allah. Apakah ketemu Allah di dunia dalam pengertian kita sedang berdialog sama Allah Ta'ala? Karena ketika kita baca Alhamdulillah Allah katakan hamidani abdi, dialog kan, Allahu Akbar seterusnya. Walaupun dan ketemu Allah Ta'ala nanti di akhirat. Karena ibadah di dunia ini seperti yang saya katakan apa? Ka'annaka tarah, ya kan? Karena kita bilang fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Artinya apa? Muraqabatullah. Perasaan kita dikontrol Allah itulah yang harus kita bangun selalu. Dan sholat ini yang pertama kali yang Allah akan hisab di akhirat nanti. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Fa in sahhat salatuhu, kalau salatnya sah benar, ada kemungkinan amal-amal lain diterima, kalau tidak akan diterima. Nah makanya ibadah ini perlu juga ada skala prioritasnya. Ya kan? Skala prioritas apa? Fardu ain harus didahulukan dari fardu kifayah. Tuh. Yang kedua, salat-salat yang wajib, ibadah fardu wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah rajin, salat tahajud rajin, tapi salat subuh enggak. Ya kan? Kesiangan, kalau saya kesiangan. Nah begitu cara Allah mengajarkan kepada kita. Nah salat kita harus sampai kepada hasil
yang bisa kita dapatkan di antaranya apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa membendungi kita, mencegah kita dari keji munkar. Mana enak kita korupsi, umpamanya setelah memuji Allah Ta'ala, Allahu Akbar, habis itu sholat terus benar. Tiba-tiba pergi kantor korupsi, gimana? Kok bisa itu? Gimana cerita bisa begitu? Ya kan? Makanya sholat ini luar biasa. Makanya saya terinspirasi, sholat yang mana yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji munkar? Itu sholat yang kita jadikan sebagai aktivitas utama kita hari itu, dan dia yang akan membingkai aktivitas kita manajemen hidup kita hari ini. Jadi kepala kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu dulu. Makanya buktinya apa? Kita tahu kapan waktu masuk sholat, ya kan? Paling-paling lupa ketika azan, sampai azan langsung ingat, langsung bergegas. Ada ciri-cirinya. Kenapa? Karena kalau kita buat manajemen hidup kita didasari waktu salat, pasti tergagal kehidupan kita. Pertama, waktunya pasti efektif dan efisien. Kegiatan kita pasti efektif. Kenapa? Karena kita sholat dulu. Setelah sholat subuh, baru ABCDFG. Habis asar, zuhur, ABCDFG. Begitu seterusnya sampai isya. Rasulullah setelah isya, Rasulullah suruh kita tidur cepat. Sunnahnya begitu. Kalau ada yang sangat-sangat urgent dalam hidup kita. Nah, bayangkan kalau semua orang terisi dengan ketaatan, mana lagi peluang kemaksiatan datang? Nah, kan ada. Karena kita sudah buat. Habis sholat subuh saya mau baca Quran, saya mau berzikir, saya mau sarapan, saya mau ke kantor, saya mau bisnis, saya mau begini. Habis itu saya turun, ya kan? Habis itu saya mau begini, saya mau begini. Habis itu asar. Dan coba lihat bagaimana Allah mengatur umur kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita. Masa yang paling panjang adalah sholat subuh dan sholat subuh. Karena itulah masa-masa fixnya fisik kita, otak kita. Kalau sudah makan siang, ya boleh lemas itu. Maka Allah kasih lagi peringatannya sholat asar lebih dekat. Nanti sholat maghrib lebih dekat. Sholat maghrib isya lebih dekat lagi kan. Itulah caranya. Ya. Kemudian sesuruh kita berwudu secara fisik dan fisikis juga memberikan apa namanya kebaikan pada kita. Nah, sampailah kepada tingkat saya memahami bahwa orang yang komitmen dengan sholat seperti ini, nanti Allah akan tanamkan ke dalam dirinya kebencian kepada kekufuran, kemungkaran, dan kefasikan. Itu puncaknya hasil yang dia dapat. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kebalikannya apa? Wa zayyana lahumul iman. Iman yang Allah jadikan hiasan hati kita. Itu kerjaannya Allah, itu bukan kerjaannya guru, dosen, ustaz, kiai, bukan itu. Tergantung mujahadah kita. Semakin bermujahadah kita dengan sholat ini, makanya insya Allah Ta'ala semakin Allah tanamkan ke dalam diri kita kecintaan kepada iman. Iman jadi indah, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kedosa, kemungkaran, maksiat itu jadi benci. Nah, kalau kita sudah benci, bagaimana mungkin kita korupsi dengan aja benci? Ya, nah inilah tarbiyah Al-Quran, tarbiyah Rasulullah SAW. Jadi kita benar-benar ya berharap Allah itu yang akan mengendalikan diri kita. Tapi syaratnya diantaranya yu'minuna bil ghaib, iman dulu pada yang lain, salat dulu yang benar. Salah seorang sahabat pernah ditanya Rasulullah SAW, ya, sahabat ya, Ibnu Mas'ud yang menjadi khadim Rasulullah, menjadi apa? Pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Saking sayang Rasulullah kepada dia, Rasulullah berkata, ente minta apa sekarang? Coba, kamu minta apa sekarang? Kalau kita ditanya sama atasan kita, minta apa sekarang? Tergantung. Kalau mau lebaran minta angpau lebaran ya. Kalau musim ini minta itu, tapi enggak. Dia bilang apa? Urafiqaka fil jannah. Saya minta selalu menemanimu di surga. Sebagaimana menemanimu di dunia. Insya Allah. Jadi jangkauannya itu jauh sekali. Nggak terpengaruh sama dunia ya. Saya ingin uridu an urafiqaka fil jannah.
saya ingin bisa, kalau bisa mohon saya selalu mendampingimu di surga lagi nanti. Apa jawab Rasulullah? A'inni bika ala kasratis sujud. Kalau begitu baca-baca sholat ya. Baca-baca sholat. Kalau ente mau sampai kepada permintaan ente itu, tolong juga saya, a'inni bika, tolong juga saya untuk menyampaikan tujuanmu itu, harapanmu itu, bika kasratis sujud, banyak-banyak sholat. Jadi sholat ini benar luar biasa. Ada banyak orang mungkin sholat subuh, semua sholat mujizat, insya Allah Ta'ala. Bayangkan dengan sholat yang benar, yang khusyuk, itulah Allah akan tanamkan kepada kita kebencian kepada kekufuran. Jadi kalau ada orang tidak benci kepada kekufuran, kepada kemusyrikan, kepada kemungkaran, kepada maksiat yang ada di sekitarnya, walaupun dia tidak melakukan maksiat, berarti impact sholatnya belum maksimal. Ya? Kenapa? Karena coba lihat bagaimana nasihat Luqman pada anak. Ya bunayya la tusyrik billah. Habis itu apa? Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Orang yang sholat itu pasti karena dia benci kepada kemungkaran dan cinta kepada ma'ruf, pasti wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar lahir dari kesungguhan seseorang melakukan salat dengan benar, sehingga Allah lahirkan di dalam hatinya cinta ma'ruf dan benci kepada kemungkaran. Tuh anak kecil aja sudah diajarkan oleh Luqman seperti itu. Itu yang kedua, salat, iqamatus shalah. Syarat orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang muttaqin. Yang ketiga, walladzina wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaum muslimin rahimakumullah, infak inilah yang menjadi spirit kita hari ini. Ya. Infak. Tapi dari sebagian apa yang Allah berikan kepada kita. Spirit infak inilah yang ditanamkan Rasulullah SAW pada dirinya dan pada umatnya. Aisyah menjelaskan karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana al-ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Seperti apa? Hadis Mursala yang kencang. Baru dengar sahabat ingin menyampaikan hak oleh Rasulullah, Rasulullah jangan kasih sono aja. Nah, sempat mampir ke rumah Rasulullah. Makanya banyak cerita kan. Rumah Rasulullah itu sering tidak ada asap. Artinya apa? Tidak ada masak-memasak. Hanya al-aswadan. Disebut itu ada kurma hitam tuh Pak, yang kurma hitam dengan air putih Rasulullah makan. Bukan Rasul tidak punya uang, istri kaya, ya kan? Sahabat kaya-kaya, ghanimah 20% Rasulullah dapat. Walillahi walil rasuli khumusahu, sekali perang dapat 20% Pak. Waktu bisa bangun istana itu. Lebih dasar di istana Persia Romawi itu. Karpetnya nggak merah lagi, merah itu kuning putih ya hitam. Merah lagi, kan Rasul nggak pernah ada istana di Madinah, di Mekah, di Madinah. Kayak Taj Mahal, kan? Taj Mahal adalah istana orang Islam. Padahal ya orang Islam yang Thailand begitu. Cinta pada istrinya lebih cinta daripada Allah Ta'ala dibangunkan lah itu. Tapi kalau cinta sama Allah Ta'ala kan ya bahkan bisa berilah kan, nggak perlu bangun istana kan, perlu bangun. Tapi sekarang siapa yang memanfaatkan? Orang Hindu. Menjadikan objek wisata sama orang Hindu kan? Infak. Ya. Coba kita lihat ayat-ayat berikutnya nanti. Perintah infak ini, kalau ini hanya Allah menjelaskan sifat, nanti perintah. Alladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'wa. Macam-macam Allah katakan infak. Makanya spirit infak ini harus sama dengan spirit salat. Kalau kita tidak bisa berinfak 5 kali sehari, kalau tidak sekali kapan dia waktu subuh? Sebelum salat fajar atau setelah salat fajar sebelum terbit matahari. Karena ketika itu turun malaikat, ya kan? Berdoa, yang satu berdoa Allahumma a'ti munfiqan salafa. Ya Allah, berikanlah orang berinfak hari ini ganti yang berkah yang luar biasa. Yang satu lagi berdoa Allahumma a'ti munfiqan salafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang berinfak hari ini. Tuh, malaikat pun
ingin kita merealisasikan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ingat ya sekalian, malaikat itu berinteraksi sama kita. Dan kita didoakan, kita dimohonkan. Sampai doa malaikat yang canggih itu nanti akan kita temukan, ya Allah, pelihara orang yang tidak di neraka karena dia sudah taat padamu, sudah sampai begitu malaikat itu. Makanya dalam buku Al-Iman itu dikatakan, yang kita baca udah tamat itu, ini udah tamat kan? Itu dikatakan jangan merasa sendiri kalau kita menjadi orang beriman. Walaupun di dunia ini tinggal kita sendiri-sendiri beriman, ketahuilah ribuan jutaan malaikat bersama kita. Jadi nggak masalah tuh, kita akan terhibur. Oleh karena itu jangan takut kehilangan komunitas manusia. Kalau kita komitmen dengan iman, nggak penting. Mau kabur kayak mereka, mau pergi kayak manusia nggak penting. Karena malaikat beribu-ribu, berpuluh-ribu, juta-juta doain kita. Kalau landasannya karena iman, tapi kalau karena kita bisnis, itu urusan lain, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kaum muslimin bangunlah spirit infak ini. Bacalah di dalam tafsir Fizidar ketika saya tutup menjelaskan tentang masalah infak ini luar biasa. Ya, bagaimana filosofi infak, ya, atau sedekah ini di dalam Al-Quran itu luar biasa. Infak ini mempunyai manfaat yang banyak sekali. Manfaat pada diri kita di antaranya apa? Bisa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bisa membersihkan diri kita dan harta kita yang kita tak tahu campur itu kan. Bisa. Ya, yang kedua juga bisa menghilangkan penyakit pelit dalam diri kita. Kita sering-sering berinfak. Nah, bagi orang yang membutuhkan infak itu sendiri, masya Allah, otomatis. Ya, kalau jamaah sekalian pernah mengalami kehidupan sulit akan tahu itu. Ketika datang rezeki 50.000, seakan 50 juta datangnya, ya kan? Itu kan tahu itu perasaan itu. Wah, bayangkan betapa besar pahalanya memberikan kebahagiaan pada orang yang sedang kesulitan. Maka Rasul katakan, "Man qarraba qurbatal mu'min." Siapa yang menyelesaikan atau membantu solusi problem seorang mukmin di dunia, Allah akan bantu solusi problem di akhirat. Biasa kan? Dalam hadis saya dikatakan Rasulullah SAW, "Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia nolong saudaranya. Kalau kita bertolong Allah, tolong saudara kita. Di dalam saudara kita di Suriah, di Palestina, di sini, di mana-mana, tak perlu pakai himbau sebenarnya. Dengan kalau iman kita kuat, kalau takwa kita ada, tak perlu pakai himbau lagi. Karena kita yang butuh. Kita butuh pertolongan Allah. Salah satu syarat pertolongan Allah apa? Nasta'in. Kita butuh pertolongan Allah. Salah satu pertolongan Allah adalah dapat jalan yang lurus, itu dengan cara kita menolong saudara-saudara kita. Nah, infak ini Allah sejajarkan kadang-kadang dengan sholat. Jadi ada beberapa kata Al-Quran Allah sejajarkan. Iman billah wal yawmil akhir. Yuqimuna shalah wa ya'tuna zakat. Nar al-jannah. Coba kita lihat itu. Sehingga apa? Bil amthal tuhaful ashkal. Dengan apa? Opposite dengan apa namanya ini di antagonis begini, clear bagi kita perbedaannya. Nyata kan? Jelas bagi kita. Oleh karena itu, di mana-mana sering kita menemukan ayat as-salah, kemudian terkait dengan infak atau az-zakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada kaum Muhammad, Al-Quran yang la raiba fihi. Kemudian kepada kitab-kitab yang diberikan sebelum kamu, di antara Taurat, Zabur, dan Injil. Bagaimana sih iman dengan Al-Quran? Ya. Kaifa yakunu iman bil Quran? Bagaimana kira-kira gambaran iman dengan Al-Quran? Al-Quran seperti yang kita baca dalam surat Al-Baqarah ini la raiba fihi. Ya. Quran tidak ada ragu. Itu secara pemahaman, secara keyakinan. Kemudian setelah kita beriman pada Al-Quran, ya kita ambil Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, dalil muttaqin.
Kalau hati kita beriman pada Al-Quran, tapi Quran belum sampai kepada hukum, berarti belum beriman pada Al-Quran. Karena iman itu 3 syaratnya. Iman itu 3 syaratnya. Seperti yang diulang-ulang dalam kitab Aqidah, kitab Tauhid. Iman apa? At-tasdiqu bil jinan, diyakini dengan hati. At-taqriru bil lisan, ucapkan dengan lisan, tapi kita baca Quran. Jadi membaca Al-Quran itu bagian dari keimanan ya. Nah, membaca Al-Quran itu bagian dari konsekuensi keimanan pada Quran. Bukan Quran itu boleh dibaca, boleh tidak. Dan itu saya bagus, nggak bagus, baca saya nggak masalah. Oh enggak, salah itu. Quran itu bagian dari keimanan. Kita yang beriman pada Quran wajib membacanya. Warattilil Qur'ana tartila. Si Afasi itu punya Rattil Ma'ana, punya di TV-nya itu punya acara Rattil Ma'ana. Bagus juga tuh. Jadi dia ngetes bacaan-bacaan kita dari seluruh dunia ini, kita telepon, baca ini, kita baca, ada lurusin sama dia, bagus, luar biasa, saya senang lihat. Ternyata orang Arab banyak belepotan itu bacaannya. Nah itu belepotan bacaannya, Rattil Ma'ana, baca sama dia. Kemudian setelah kita at-taqrib bil lisan apa? Al-amalu bil arkan. Diamalkan dengan anggota tubuh kita. Dan alhamdulillah dari sekian 6.000 ayat Al-Quran yang perlu diamalkan itu cuma sekitar 2.000 ayat saja terkait dengan perintah dan larangan. Coba kalau ke 6.000 yang kita harus amalkan. Wah, ini aja 2.000 ayat, ya kan? Katakanlah 2.000 ayat itu sekitar 2.000 perintah kan? Kalau perintahnya ulang-ulang 30%, 40%, berarti tinggal 600 perintah, 600 larangan. Saya kemarin sebelum ketika ini ngetes di Masjid Arif Rahman Hakim di UI di sana Salemba. Ya. Ternyata memang fakta, dan ini sudah berpuluh-puluh kali saya lakukan surveinya. LSI aja deh. Survei saya dari Aceh, dari sana, dari Medan, baru sampai ke Kalimantan saya survei. Rata-rata pengetahuan umat kita yang rajin mengaji tentang perintah Allah dan larangan Allah itu antara 15-20%. 15-20%. Ya kan? Coba bayangkan Mas sekalian. 15-20% itu baru yang diketahui. Apakah diamalkan yang 15-20 itu? Allah, kira-kira masuk surga nggak kita ya? Pertanyaannya kan begitu kan? Dengan mengamalkan 15-20% saja dari perintah Allah dan meninggalkan 20% saja dari larangan Allah, masuk surga nggak sih? Apalagi ya, yang diamalkan yang kecil-kecil, suruh kita senyum, suruh gini ya kan? Bukan menyuruh kita sholat, ya kan? Menyuruh kita beriman pada Allah, mentauhidkan Allah. Larangan juga, larangan yang kecil-kecil, jangan maling ayam, jangan maling buah, tapi mengkorup negara ini bertriliun-triliun. Kemudian apa? Menyekutukan Allah dalam semua siaran televisi, ya kan? Melakukan mendorong masyarakat maksiat dengan segala macam cara media dan segala macam. Coba lihat, kira-kira masuk surga kita? Kalau kita pengetahuan kita baru 15-20% tentang perintah larangan Allah, masuk surga nggak Pak? Kira-kira Pak? Insya Allah tidak akan masuk surga langsung. Langsung nih. Kenapa? Karena keadilan Allah menentukan setelah iman yang bersih itu harus amal soleh lebih banyak daripada amal buruk. Amal soleh kita melalui perintah, amal buruk kita melalui larangan. Lah kalau tahun kita baru 20% tentang amal soleh, bagaimana mengamalkan yang lain? 20%. Kemudian 20% mengetahui tentang yang amal tidak salah, amal buruk, dosa. Kemungkinan besar kita melanggar kan? Apalagi yang dilanggar itu syirik, wassalam semua amal ibadah kita. Kalau yang dilanggar itu syirik, pada Allah itu wassalam. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, beriman kepada Al-Quran ini menuntut kita untuk yang 5 itu, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, menghafal itulah. Insya Allah yang demikian. Kita akan bisa paham semua perintah-perintah Allah Ta'ala. Nanti kita akan coba ya, pada tulisan-tulisan berikutnya saya akan mencoba mencari itu 1000 ayat yang ditulis ulama tentang
perintah dan larangan, sebuah larangan itu apa saja, sehingga nanti kita bisa klasifikasikan mana perintah sifatnya individual, ya kan, pribadi kita kan, mana sifatnya kepada kifayah, dan mana yang sifatnya perintah yang mau tidak mau harus kita lakukan, mana yang sifatnya perintah khiyari, pilihan. Karena Al-Quran itu ada dua perintah di antaranya. Perintah yang harus kita lakukan seperti aqimus shalah, dan perintah pilihan seperti apa? Makan dan minumlah, kulu washrabu. Itu tidak harus kita makan, ya kan? Dalam pengertian harus makan begini-begini, tidak. Jadi ada perintah-perintah yang menurut ulama itu khiyar, pilihan dari Allah Subhanahu. Bagaimana cara makan? Rasulullah sudah ajarkan. Apa yang harus dimakan? Allah sudah jelaskan. Ya, tapi kapan harus makan? Terserah kita, ya kan? Dan ada juga bentuk perintah dalam Al-Quran itu untuk perintah umat terdahulu. Nah, jangan kita amalkan pula. Seperti apa? Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Kalau mau tobat bunuh diri dulu. Ada yang saya itu benar-benar di Quran ini kita bunuh diri dulu, tobat itu. Itu perintah untuk orang terdahulu. Cerita atau menceritakan bagaimana proses taubat dari Israel yang lainnya itu. Karena sudah dikasih baik-baik segala macam, nggak bersyukur juga, ada kasih banyak berat. Itulah ciri iman kita pada Al-Quran. Tapi bagaimana iman kepada kitab sebelumnya? Itu cukup dengan atas tasdiqu bil jinan. Cukup dengan atas tasdiqu bil jinan, kita yakini dengan hati kita, at-taqriru bil lisan, kita ucapkan dengan lidah kita, tapi tidak perlu dengan al-amalu bil arkan. Yang kelima, sifat yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Kepada akhirat kita harus yakin. Kenapa dikatakan kepada akhirat harus beriman? Ya kan? Kenapa wabil akhirati hum yuqinun? Kenapa Pak? Kalau yakin itu udah pasti beriman. Udah pasti beriman. Yakin itu adalah puncak tertinggi dari iman seseorang. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, summa la tarawnaha 'ainal yaqin. Yakinnya kita pada hari akhirat itu harus seperti yakinnya apa yang ada di depan mata saya. Jangan sampai ada ragu. Makanya syarat iman itu apa? Summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Jadi tidak ada keraguan pada surga, pada neraka, pada mahsyar, pada hisab, pada mizan, pada jaza, kepada as-sirat, pada siksa-siksa, macam-macam siksa yang ada di neraka, macam-macam kenikmatan yang ada dalam surga. Mana mungkin sungai dari susu? Kalau bercerita kan, di surga itu kan ada sungai dari susu. Mana mungkin sungai dari susu? Sungai dari mana? Bagaimana cara lebahnya? Mikirnya konteksnya duniawi, mikirnya kan lebahnya dipikir, ya. Sana udah pakai lebah lagi deh, udah pakai mata air begitu, mata madu, mata madu, mata susu, mata air, mata segala mata kan. Oyun, liha ainun jariyah. Kadang-kadang Allah tegur diri kita kepada nikmat Allah berikan kepada kita. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Kadang-kadang Allah ajak kita bercerita tentang bagaimana Dia menciptakan diri kita manusia dari Adam, dari tanah, berkembang biak dari 1 sampai sekarang 7 miliar hari ini saja, 1 diri saja. Kadang-kadang Allah suruh kita tunduk dan sujud rukuk kepadanya, dan itu terjadi perenungan, kontemplasi, terjadi penghayatan, internalisasi ya kesadaran. Karena kadang-kadang frekuensi aja persoalannya, kadang-kadang akal nyampe nih, akhirnya begini frekuensi belum nyambung gitu. Perlu ada momen-momen untuk menyesuaikan frekuensi itu. Kita aja kalau muter aja mobil pas lewat jembatan bawah hilang nih kan. Ada yang hambat. Menghambat itu apa? Banyak hal ghafilah, lalai kita kurang sedikit bisa menghambat. Makan yang haram bisa menghambat, ya kan? Minum yang haram bisa menghambat, melakukan dosa bisa menghambat. Banyak. Makanya dulu tazkiyatun nafs ini. Allah kata, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha."
syahwat-syahwat yang menjerumuskan, ya. Dan tidak akan pernah sukses orang bertaamul dengan Allah Ta'ala kalau dia tidak bisa membersihkan dirinya dari syahwat-syahwat yang menjerumuskan. Sebagaimana dikatakan Nabi Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Ternyata hambatan paling besar dalam diri kita adalah syahwat. Kita perang dengan syahwat kita. Siap bilang ada kita untuk perang dengan syahwat. No makan, no minum, no seks. Ya kan? Coba lihat. Ramadan ini ngajarin kita halal. Bukan berarti diharapkan, no. Nah ini manajemen syahwat kita. Kita bisa aja makan sekali makan 1 juta, 2 juta, beli pakaian 20 juta, ada sudah kita banyak duit, beli mobil bermiliar-miliar bisa aja. Tapi iman kita tak akan mengatakan no. Lebih baik saya jadikan itu untuk apa? Untuk bekal saya di akhirat daripada saya nikmati di dunia ini. Kita punya mobil 1,5 miliar berapa lama sih nikmatinya Pak? Mama? Terus kita duduk bisa semobil duduknya pantatnya segitu aja nggak ada lebih dari itu kan? Ya, yang paling nikmat itu sopir, mana-mana dibawa kita nggak ada, dia pergi juga dari dibawa. Ya, maka marilah kita berpikir dengan jalur berpikir orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu orientasinya akhirat, maliki yaumiddin. Bagaimana diselamat dari akhirat? Nanti dengan catatan di antaranya yakin betul daripada akhirat, makanya hidup dia dikendalikan versi akhirat. Dia di dunia tapi versinya sudah akhirat. Beda dengan ahli dunia, dia di dunia susah sampai ke akhirat, terhambat. Nah, sahabat ketika berkecamuk perang tak sempat menelan kurma yang ada di mulut sampai dikatakan bah. Ini buat lambat masuk surga aja ini. Itu satu kurma doang udah telan aja selesai kan? Begitulah contoh. Bukan berarti letterlek yang kita ambil seperti itu, tidak. Dan inilah contoh konkret orang-orang yang wabil akhirat itu. Padahal depannya pedang, tombak, musuh banyak jumlahnya. Mereka mengucapkan wallahi inni la asyuk wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pencipta Ka'bah, pemilik Ka'bah, saya sedang mencium bau surga. Boleh, dia masih berjalan di bumi, sudah cium bau surga. Kita sore-sore kecium bau gorengan. Sate ini bahaya di sate, ini bau panjang jauh dari sana. Ya, ketutuplah bau surga bau sate. Inilah kunci para sahabat Allah, menjadikan dunia fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan. Jangan sampai jadikan dalam hati, berbahaya. Kalau sampai dunia dalam hati, dia akan menghijab antara kita dengan akhirat. Kayak apapun materi disampaikan, nggak nyambung. Mental itu. Mental. Ya. Nah, 5 sifat takwa dasar ini yang harus kita kuasai dari seorang Allah. Sehingga kita sifat-sifat yang lain, insya Allah yang ratusan itu Allah berikan nanti pada berikutnya cicil-cicil Allah pada kita. Itu insya Allah mudah kita kembang selama basic ilmunya. Tapi ingat sebelum itu, ya kita harus al-fatihahisi diri. Dengan format diri kita versi Al-Fatihah, kita luruskan niat dalam hidup ini. Ya kan? Kita esakan Allah, kita ingat nikmat Allah, kita esakan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Kita puji selalu Allah, kita rasakan rahman rahimnya. Kemudian orientasi kita akhirat, bangun akhirat, bagaimana keselamatan nanti pada hari pembalasan. Hari pembalasan, coba lihat. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Di sana nanti orang akan menyesal. Di sana nanti orang ditentukan dihinakan atau dimuliakan. Sekarang mah nisbi sifatnya. Nah oleh karena itu kita hanya berubudiyah kepada Allah. Tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Minta tolong kepada Allah, kita dapat jalan yang lurus, jalan Islam ini. Jalan para nabi, bukan jalan Yahudi dan Nasrani. Campur-campur tidak. Kita mau yang murni. 24 karat, 100%. Petunjuknya adalah Al-Quran. Sifat pertama yang diajarkan Quran kepada kita sifat takwa. Ada 5 yang harus kita kuasai. Kalau kita sudah kuasai 5 itu, insya Allah Allah jamin ulaika ala hudan min rabbihim. Kita ihdinas sirat tadi, yang tunjukin
ulaika ala hudan. Terjawab. Berarti kita on the track dong. Insyaallah untuk manage kita ke depan jadi mudah. Ya kan? Salah sih salah kita. Enggak ada hamba yang tidak salah, tapi gampang balik lagi ke tracknya. Ya kan? Kenapa? Ada solusi taubat. Taubat itu kembali kepada on the track. Ya kan? Makanya nikmat taubat itu akan terasa bagi orang yang berada pada on the track. Ketika ada suatu saat, satu waktu dia terpeleset, dia merasa. Tapi kalau udah terpeleset tiap hari, gimana dia merasa? Kalau hidupnya di atas terpelesetan itu, ya susah kan? Makanya tarik dululah diri kita kepada as-siratal mustaqim dengan menguasai 5 sifat utama ini, baru Allah jamin ulaika ala hudan min rabbihim. Allah jamin wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses dan beruntung merebut surga Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sekalian rahmatullah. Tarapun kita dengar ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat 5 surat Al-Baqarah. Yang ayat 6 sampai ayat 16 berikutnya bercerita tentang kelanjutan dari 5 ayat ini, tapi terkait dengan tipologi manusia kafir dan munafik. Nah, sekarang makin jelas. Sekarang Allah bercerita tentang tipologi manusia mukmin muttaqin, takwa. Nanti Allah cerita tentang orang kafir dan munafik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar, waj'alhu lana hujjatan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar, waj'alhu lana hujjatan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman